Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Wiraudah Hasanuddin, semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama KUHP mulai berlaku 1 Januari 1918. Yang kedua peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti UU TP narkotika, UU TP korupsi. Yang ketiga memori penjelasan KUHP. Yang keempat hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial dasar hukum pidana adalah pasal 131 IS Jo Algemene Bevalingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada UU nomor 1 darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pengertian hukum pidana atau statreh. Hukum pidana material, hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, ius venale criminal act, substantif criminal act. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau lotus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine praeva lege venali. Dalam KUHP diatur pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan yang dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan UU. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. B. Menurut tempat atau lotus delicti. Yang pertama daratan negara, yang kedua perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, yang ketiga udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau asas nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, asal universalitas, terus asas ekstradisi, penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.